Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tugas video monolog paralegal gugatan tata usaha negara dan paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja. Seperti biasa kita ketahui bahwa ada dua jenis paralegal, yakni paralegal mandiri dan paralegal di bawah advokat. Adapun fungsi paralegal dalam kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi putusan, di mana dasar hukum kasasi yaitu pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus pengadilan di lingkungan peradilan agama atau yang diputus di lingkungan peradilan tata usaha negara, dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini. Kapan bisa diajukannya kasasi? Sesuai pasal 44 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung, dan permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan oleh lain hal undang-undang. Karena adanya putusan tingkat pengadilan pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimulai banding, permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali saja. Pemohon kasasi ialah pihak yang berperkara dan atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan dengan jangka waktu 14 hari dihitung sejak putusan dibacakan dalam sidang. Sedangkan bagi pihak yang tidak hadir itu dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan. Untuk memori kasasi dan jawaban kontra memori kasasi, di mana memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah pernyataan kasasi sudah harus diterima di pengadilan agama. Begitu juga jawaban kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah disampaikan memori kasasi harus sudah diterima pengadilan agama untuk disampaikan ke pihak lawan. Sedangkan pencabutan permohonan kasasi diajukan ke Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Peninjauan kembali sama dengan upaya luar biasa karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak dapat diganggu-gugat lagi, padanya mengandung berbagai macam kekuatan mengikat yang mutlak dari para pihak. Peninjauan kembali juga memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui, dan jika terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain. Alasan peninjauan lain yaitu jika putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus, atau didasarkan oleh bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu. Jika putusan telah dijatuhkan namun ditemukan surat-surat atau bukti-bukti yang menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan, dan jika putusan dikabulkan sedangkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Kemudian jika antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain, dan jika mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Jika dalam suatu putusan juga terdapat kehilafan hakim atau sesuatu keliruan yang nyata, yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali yaitu pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya atau seorang wakil yang dikuasakan khusus untuk itu. Sedangkan orang ketiga bukan pihak dalam perkara ini tidak dapat mengajukan permohonan kembali. Tenggat waktu mengajukan permohonan kembali yaitu 180 hari, yakni sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana berkekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan ke pihak yang berperkara. Yang kedua, sejak ditemukannya surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat berwenang. Yang ketiga, sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. 4. Sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Secara filosofi, peninjauan kembali ini mengantisipasi untuk unsur manusiawi, di mana hakim juga manusia yang mempunyai sifat salah dan lupa. Suatu waktu bisa saja hakim memutus secara hilaf
baik unsur kesengajaan, kehilapan, atau keterpaksaan. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan akibat perilaku hakim ini, maka upaya yang dapat dilakukan ialah hukum biasa. Namun jika telah lewat dari tenggat waktu yang telah ditentukan, maka dapat dilakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Kedua, unsur kebohongan. Kenyataannya tidak dapat disangkal bahwa ternyata ada putusan yang di dalamnya ada unsur kebohongan dan tipu muslihat, lalu terbongkar dan dapat dibuktikan dengan putusan pidana, maka hal tersebut pantas untuk diperbaiki melalui peninjauan kembali. Yang ketiga, unsur ditemukannya alat bukti baru terhadap perkara yang sudah diputus. Hal ini sangatlah mungkin karena dalam persidangan ada keterbatasan waktu dan kemampuan untuk menghadirkan alat bukti secara maksimal, sehingga alat bukti yang menentukan baru ada setelah putusan berkekuatan hukum 4. Yang keempat, terdapat dua keputusan yang sama objek, subjek, dan pokok perkaranya, namun saling bertentangan, sedangkan keduanya sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Sehingga untuk mengetahui putusan mana yang layak dilaksanakan, diberi kesempatan untuk upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali, yang bertujuan memberikan keadilan antar kedua belah pihak dan menghindari unsur kezaliman dalam memutus perkara. Adapun untuk eksekusi putusan, yaitu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, serta putusan banding yang tidak diajukan kasasi, dan putusan kasasi. Mengenai pelaksanaan putusan, diatur itu dalam bab ke-9 bagian kelima tentang menjalankan putusan pasal 195 sampai dengan pasal 24 Reglemen Indonesia yang diperbarui, yang pada prinsipnya pelaksanaan ini dilakukan oleh pihak yang kalah tetapi tidak mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela, di mana peraturan perundangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Atas hal ini, pihak yang kalah dan tidak mau atau lalai untuk mengisi putusan dengan damai, maka pihak yang menang dapat memasukkan permintaan baik secara lisan ataupun surat ke Ketua Pengadilan Negeri, sehingga nantinya dari hal tersebut Ketua Pengadilan akan memanggil pihak yang kalah serta memperingatkan agar memenuhi isi keputusan dalam waktu yang ditentukan oleh Hakim Ketua selama-lamanya 8 hari. Dan jika jangka waktu itu tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan untuk sita barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup untuk mengganti jumlah uang di dalam putusan dan ditambah pula dengan semua biaya eksekusi untuk menjalankan putusan itu. Pada prinsipnya, eksekusi ini dilakukan adalah untuk tindakan paksa agar menjalankan putusan pengadilan yang berkesudahan hukum tetap jika pihak yang kalah tidak mau menjalankannya. Walaupun dilakukan secara sukarela, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Ketua Pengadilan Umum Industri melalui jurusita seharusnya tetap membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela yang disaksikan oleh 2 orang saksi, dan pembuatan berita acara dan kesaksian ini dilakukan di tempat pemenuhan putusan dilakukan. Berita acaranya ditandatangani oleh jurusita, para saksi, dan para pihak yang bersengketa, yakni penggugat dan tergugat. Adapun campur tangan pengadilan dalam pemenuhan putusan secara sukarela agar terhindar dari ketidakpastian penegakan hukum. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.